pertumbuhan 8% ini sebuah pertumbuhan yang bisa dicapai? Karena ini disampaikan oleh Presiden, maka kita harus mencari cara bagaimana cita-citanya Presiden ini bisa dicapai. Apakah kemudian Indonesia mempunyai peluang untuk tumbuh 8%? Sangat punya. Selalu kalau kita tumbuh, selama ini dihadapkan pada situasi ruang fiskal yang terbatas. Apakah kemudian peluang pertumbuhan itu hanya ada di ruang fiskal? Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sarmuji, Ketua Fraksi, bahwa kita mempunyai ruang di kebijakan moneter. Ruang kebijakan moneter inilah yang menurut saya peluang paling besar untuk kita memberikan kesempatan kepada peran-peran kebijakan moneter itu, memberikan peluang Indonesia itu pada pertumbuhan 8%. Kalau kita kembali kepada sejarah, dulu zaman Orde Baru, peran pertumbuhan itu diberikan tugas kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia itu ada 3 peran. 1, stabilisasi. 2, pertumbuhan ekonomi. 3, penciptaan lapangan pekerjaan. Dan ini sama persis dengan peran pertumbuhan dan peran stabilisasi serta penciptaan pekerjaan di undang-undangnya Amerika, The Fed. Sama. Dan The Fed pada Global Financial Crisis 2008 tidak direvisi undang-undang, tetapi peran BI ini direvisi gara-gara krisis 98. Krisis 98, peran BI, pertumbuhan dan peran BI di dalam penciptaan lapangan kerja dihilangkan dalam peran, sehingga BI hanya memberikan peran stabilisasi, yaitu menjaga stabilisasi harga dan menjaga stabilisasi nilai tukar. Nah, kemudian akibatnya BI mempunyai keterbatasan ruang kebijakan moneternya. Dulu zaman kita tumbuh 7%, 8% itu, BI bisa melakukan intervensi terhadap apa? Ketersediaan likuiditas di perbankan. Melalui apa? Tadi bisa disampaikan oleh Pak Sekjen, KLBI, Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Dengan membaiknya tata kelola, dengan membaiknya sistem pengawasan internal pemerintah dan pemeriksaan BPK, saya yakin nanti kalau misalnya peran likuiditas BI ini ditingkatkan dengan tata kelola yang baik, dengan pengawasan yang baik, saya yakin ini akan memberikan peran pertumbuhan yang signifikan. Akan terjadi 2 mesin yang digerakkan. Ada 2 mesin yang digerakkan ini akan memberikan impact, menurut saya fiskal sudah menggerakkan di level 5%. Nah, moneter ini berapa persen yang harus kita exercise. Kita exercise. Kalau fiskal ini memberikan dorongan sampai ke 3%, selesai nih, sudah pertumbuhan 8%. Nah, tinggal kondisi regional, globalnya seperti apa. Global regional seperti apa, ini tinggal para pemangku kepentingannya. Berikutnya, tadi ada diskusinya, jangan sampai ekonomi ini menjadi overheat. Dan kemudian berikutnya juga jangan sampai kondisi pertumbuhan tinggi ini dinikmati oleh elit. Sehingga jangan sampai juga terjadi situasi trickle down effect. Ekonomi itu hanya menetes ke bawah, tetesan yang ke bawah. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Berikutnya yang menarik adalah peran kamar dagang dan industri. Karena apa? Operator bisnis inilah yang akan nanti mengoperasionalkan program-program pemerintah. Sektor yang sangat mungkin itu adalah sektor perumahan, sudah jadi programnya pemerintah, pembukaan lahan, dan kemudian hilirisasi. Hilirisasi ini kan banyak sekali Indonesia, Pak, dari natural resources kita, mulai dari tambang, ya, perikanan, pertanian, ya, perkebunan. Nah, inilah yang bisa menjadi program yang bisa dibiayai dari penguatan likuiditas di sektor perbankan. Nah, dampak lainnya yang harus dihindari adalah inflasi.
Nah, inflasi pada tingkat tertentu. Kita selama ini selalu menganggap inflasi ini hal yang menakutkan. Padahal kalau secara tradisional inflasi itu ada dua sebab, Pak. Cost push sama demand pull. Kalau sebabnya inflasi itu karena tarikan demand, ini memberikan efek pertumbuhan. Gitu. Efek pertumbuhan. Dan efek pertumbuhan ini sebenarnya bisa mendorong kepada apa? Pertumbuhan itu sendiri. Kalau pertumbuhan 8%, tarikan demandnya itu di 4%, inflasinya kalau menurut saya masih make sense. Dan itu tidak menyebabkan overheat kalau menurut saya, karena tarikan demand, bukan karena gorengan spekulasi.